أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعليم البعد. ما زال معنا الكتاب يتعلق بالفقه، يعني فقه الحج. يعني. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh sedang ihram, ya, sedang ihram. Ya, di antaranya adalah berburu atau membantu orang yang berburu, ya. Nah, itu kan cerita lama ya. Maksudnya waktu itu memang Mekah masih dalam kondisi masih banyak binatang liar ya, antara Mekah dan Miqat ya. Sekarang mungkin sudah tidak seperti itu lagi ya. Tapi memang Bapak Ibu, Mekah ini ya memang dia punya kekhususan ya. Ada istilah tanah haram ya. Tanah haram itu kan istilahnya tanah yang punya hukuman apa namanya, punya eh, hukum yang khusus ya, tidak berlaku di tempat lain ya. Itu tanah haram ya, di Mekah itu ya. Nanti kita lihat itu jaraknya berapa, itu kira-kira dari Masjidil Haram ke utara berapa, ke selatan berapa kilometer, radiusnya itu ya. Jadi apa namanya, Mekah itu kan terbagi tiga wilayah ya, tiga apa namanya, tiga radius ya. Pertama Mekah itu secara luas ya, misalnya Malang ya, misalnya kan ada Malang Raya kan ya, ada Malang Kota, kemudian ada Malang di sekitar alun-alun kan gitu. Nah, ini sebagai percontohan aja ya. Misalnya Malang Raya itu kan luas ya, sampai ke Gadang, sampai itu. Nah, ada Malang Kota. Nah, Malang Kota khusus Malang aja, distrik Malang. Nah, kemudian ada Malang alun-alun. Nah, sama dengan Mekah ini, ada Malang besar ya, ada Malang apa, Mekah besar, Mekah Raya istilahnya. Kemudian nanti ada Mekah Haram. Radiusnya itu tidak meliputi semua. Nah, kemudian ada namanya Masjidil Haram. Nah, itu yang ada di sekitar Masjidil Haram aja itu. Nah, itulah Mekah. Nah, nanti di sini kita nanti akan lihat berapa radius itu wilayah tanah haram ini, yang dimana ya wilayah ini tidak boleh sembarangan orang. Kan ada apa namanya, ada tiga atau kalau tidak salah itu hukum yang berlaku di tanah haram. Pertama, ya, tidak boleh dipungut barang pungutan. Ya, misalnya kalau kita jalan-jalan di Masjidil Haram ya, habis umrah misalnya, atau di Mekah, tiba-tiba kita menemu dompet misalnya, atau emas, atau HP misalnya kan. Nah, itu nggak boleh diambil sampai kiamat, nggak boleh. Nah, kalau di tempat lain misalnya di Malang atau di Jakarta misalnya, dompet yang kita temukan itu ya, kita umumkan 1 tahun ya, ada nama istilah al-mafqud ya, barang temuan. Kalau nggak ada ngaku itu masuk kantong. Nah, itu di tempat lain ya, tempat lain selain di Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram nggak boleh, barang pungutan selamanya nggak boleh menjadi milik kita sampai kiamat itu. Misalnya kita nemu emas yang 10 gram atau 1 kilogram misalnya emas, misalnya di ketika kita jalan di depan hotel Masjidil Haram misalnya, atau apa di sekitar haram. Nah, nggak boleh kita ambil ya, meskipun kita sudah umumkan 1 tahun ya. Kalau di tempat lain kan diumumkan 1 tahun ya. Ini mohon Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di antara panjenengan ya, jadi banyak orang itu biasanya nemu HP langsung masuk kantong, nggak boleh itu ya. Jadi kalau nemu HP, nemu apa barang berharga begitu ya, di mana saja kita umumkan dulu ya, diumumkan di koran, diumumkan di tempat apa namanya, barang-barang temuan. Setahun nggak ada ngaku baru masuk kantong. Ya, jadi milik kita. Kalau enggak ya enggak. Kalau ada pemiliknya, mengetahui ciri-ciri barangnya ya dikembalikan. Ya enggak boleh diambil itu ya. Jadi misalnya jenengan nemu HP misalnya di tempat wisata ya, enggak boleh diambil. Atau dompet misalnya, atau emas, atau barang berharga, jam tangan misalnya, dan lain-lain ya, itu enggak boleh diambil dulu. Diumumkan 1 tahun. Kalau nggak ada yang ngambil, nggak ada yang ngaku, baru masuk kantong. Ya, kan banyak orang-orang itu nemu HP langsung masuk kantong, nggak boleh. Ya. Nah, kalau di tanah haram ini nggak boleh masuk kantong selamanya sampai kiamat, nggak boleh. Nah, itu namanya tanah haram soalnya. Yang kedua, nggak boleh ditebang pepohonan yang tumbuh di apa namanya, di tanah haram, nggak boleh.
Jadi apa namanya, tanah haram sampai sekarang sampai begitu, nggak boleh tebang itu. Meskipun dengan alasan mau bangun apa, nggak boleh tebang itu anunya. Nah ini kekhususan ya tanah haram. Yang ketiga, nggak boleh diburu binatangnya. Jadi kalau jenengan umroh biasanya kan banyak burung merpati itu dibiarkan gitu saja, nggak boleh diburu itu. Ya, sampai hari kiamat nggak boleh diburu. Nah, adapun tumbuhannya kalau nggak salah kecuali satu kalau nggak salah itu boleh diambil, yaitu apa namanya, serai. Nah, kan untuk sayur-sayuran itu biasanya di masjid apa di tanah haram. Nah, namun hadis berikut ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa ada beberapa pengecualian hewan yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Ya, ini. Jadi An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minad dawab. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 di antara binatang, ya, binatang, kulluhunna fawasik. Setiap binatang ini hanya mendatangkan kemudaratan, tidak mendatangkan manfaat. Ya, semuanya adalah fasik. Yuktalna, boleh dibunuh. Boleh dibunuh ya, boleh dibunuh fil hilli wal haram. Baik di wilayah halal, maksudnya itu di luar haram, wal haram ataupun di dalam tanah haram. Nah, jadi ada pengecualian ya. Boleh dibunuh baik itu di wilayah di luar haram ya, di mana saja. Ya, kalau wilayah luar haram ya berarti di mana saja, di Indonesia, di Malang ya, ataupun di Saudi tapi di luar haram. Nah, wal haram, bahkan juga di tanah haram juga boleh. Nah, ini. Jadi boleh dibunuh ini binatang ini. Apa itu? Pertama al-akhrab, kalajengking, scorpion. Ya, ini boleh dibunuh. Wal hid'ah, ini burung elang yang biasa memangsa ayam itu. Ya, memang ini ya burung-burung binatang-binatang buas ini. Wal ghurab, burung gagak. Ya. Wal fa'rah, ya, tikus. Nah. Wal kalbil aqur, anjing galak. Nah, muttafaq alaih, ini hadis Bukhari Muslim. Jadi jangan Bu, kalau nemu kalajengking langsung dibunuh, boleh langsung dibunuh saja. Nah, burung elang ya, apalagi kalau memang bisa dibunuh ya dibunuh, boleh, aslinya boleh dibunuh gitu ya. Wal ghurab, ya, burung gagak, wal fa'ra, tikus ya, barangkali rumahnya yang sering didatangi tikus ya, sangat menjengkelkan tikus ya. Kalau dibiarkan ya kemana-mana, pipis di mana-mana ya, kalau diracun mati. Nah, malah juga bikin bencana juga, sama bencana ya, hidupnya bencana, mati juga bencana tikus itu. Ya, kemudian al-kalbul aqur, ya, anjing galak, ya, itu boleh dibunuh. Baik itu di wilayah bukan haram maupun di tanah haram. Ya. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat berkaitan memaknai hadis ini. Apakah hewan yang boleh dibunuh itu hanya terbatas pada 5 hewan ini saja, atau apa namanya, hewan ini hanya mewakili ya hewan-hewan yang lain yang sepadan dengannya, yang semisal dengannya. Ya, misalnya ular itu ular. Ya, bahkan kalau kita memperhatikan ular lebih keji ya dibanding kalajengking misalnya. Nah, ini para ulama sudah ada mengatakan 5 hewannya, hanya 5 hewan ini mewakili hewan yang lain yang jika ciri-cirinya ya sifat-sifat dan wataknya ada di situ, maka itu boleh juga dibunuh. Ya. Jadi dan ini pendapat yang benar ya. Ada yang mengatakan bahwa ya 5 ini aja yang lain tidak boleh. Ada yang mengatakan 5 ini hanya mewakili ya yang lain. Ya. Jadi hewan-hewan yang membawa bencana, kemudaratan, ya maka boleh dibunuh. Nah, al-kalbul aqur, di sini Rasul tadi mengatakan anjing yang galak, berarti anjing yang tidak galak tidak boleh, karena ada kekhususan dia tadi. Jadi enggak semuanya anjing. Ya kalau scorpion semua scorpion, kalau fara semua tikus, ya. Kalau apa namanya galak, burung gagak semua burung gagak, mau warna putih, warna hitam, coklat semua sama.
kemudian burung elang tadi semua, mau burung elang coklat, mau burung elang putih, semua itu boleh dibunuh. Adapun anjing kecuali ya kan, karena ada sifat al-aqur itu anjing galak. Ya, selain anjing galak maka tidak boleh ya, seperti misalnya biasa dipakai berburu, anjing pelacak, ya, anjing yang biasa mengendus ya, apa namanya, barang-barang seperti narkoba itu kan bermanfaat bagi manusia itu ya, itu nggak boleh dibunuh ya. Kalau enggak anjing galak itu yang membawa sengsara bagi masyarakat itu boleh dibunuh. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya bacakan sekarang berkaitan dengan radius tanah haram ya. Jadi Mekah itu ada Mekah Raya, jadi Mekah secara keseluruhan itu luas sekali ya. Bisa jadi ya seperti ya bisa jadi lebih besarnya seperti kota Surabaya ya, kalau lebih besar dikit lah. Kalau apa namanya, ada Mekah namanya Haram. Nah, radius tanah haram ini saya bacakan di sini. Sudah pernah diadakan suatu pengukuran ya, pelacakan istilahnya berdasarkan hadis-hadis oleh para ulama, ditemukan suatu apa namanya hasil ya. Jadi kita ambil titik sentralnya adalah tanah haram, Masjid Haram ya. Nah, ke arah Taif, ke arah Arafah itu 19 km. Kalau dari Haram ke arah Arafah, ke arah timur, ya itu sekitar 19 kilo. Kemudian dari Masjid Haram ke arah Irak, ya Irak ini berarti timur laut ya, tenggara, timur laut ya, timur laut. Ya, timur laut itu kira-kira arahnya 11 kilo. Nah, ya. Kemudian ke arah Jirana, Tenggara ini, arah Tenggara itu 15 kilo. Nah, 15 kilo. Kemudian ke arah utara ya, ke arah Madinah itu atau Tanim sekitar 5 kilo. Dari Masjid Haram ini, titik sentralnya Masjid Haram. Kemudian ke arah barat ya, Jeddah, ke arah Jeddah itu 23 kilo. Nah, terakhir ke arah Yaman ya, ke arah Yaman ke selatan itu kira-kira 9 kilo. Nah, itulah radius namanya tanah haram. Berarti antara jarak ini tadi di wilayah itu nggak boleh ditebang, tadi saya bilang tadi. Nggak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh diburu binatangnya, gitu, dan tidak boleh dipungut ya barang yang pungutannya. Jadi jaraknya itu kalau kita ngambil titik sentralnya itu adalah Masjidil Haram ya, ke arah Arafah itu 19 kilo, ini ke arah timur, kemudian ke arah timur laut ya itu ke arah Irak itu 11 kilo, ke arah tenggara ya itu Jirana sekitar 15 km. Kemudian ke arah utara ke arah Madinah itu 5 km, kemudian ke arah selatan ke arah apa namanya arah barat ke Jeddah itu 23 km, kemudian ke arah selatan ke Ayaman Tanim sekitar 9 km. Nah, inilah wilayah tanah haram. Apa batasnya itu? Ada pintu gerbangnya. Tertulis Nihayatul Haram atau In of Haram itu biasanya ada. Berarti wilayah radius itu ke dalam, maka itu termasuk tanah haram di mana berlaku hukum itu tadi ya. Tidak boleh apa namanya diburu binatangnya. Ini sudah diteliti ya oleh para ulama dengan jarak seperti itu. Nah, adapun hewan-hewan tadi, ya, itu boleh dibunuh meskipun di wilayah ini tadi. Nah, karena itu Rasulullah yang mengecualikannya. Ya, skorpion, burung elang, ya, gagak. Memang ini burung-burung yang membawa masyarakat ini memang. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, tikus dan lain sebagainya. Apalagi al-kalbul akur ya, apa namanya, itu boleh dibunuh itu ya. Mayukhadzu minal hadis ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pertama, jawazu qatlil khamsah bittifaqil ulama. Dibolehkannya membunuh ya 5 jenis binatang tadi atau 5 macam binatang tadi, baik itu di wilayah tanah haram atau di luar tanah haram. Ya, di tanah haram saja boleh dibunuh, apalagi di tempat lain kan itu ya. Nah, boleh dibunuh. Kedua, ya, masyru'iyatu qatli ma fihi aziyah, boleh dibunuh ya hewan-hewan yang memang membawa sengsara bagi masyarakat, membawa kemudaratan,
baik itu hewan melata khususnya ya yang biasa membawa mudarat ya seperti al-hayyah misalnya ya apa ular kan azibah atau azib di sini adalah apa namanya apa itu serigala ya jika dia membawa ke masyarakat membawa kemudaratan al-asad singa ya. Ya kalau di suaka marga satwa itu lain lagi ya jadi kalau ada singa misalnya di hutan atau di kampung itu kan langsung dibunuh itu sudah ya. Penasar itu burung apa burung elang tadi wal iqab wal burghus wal qirat ini banyak sekali ya contoh-contohnya hadis-hadis apa hewan-hewan yang memang membawa kemudaratan ya. Jadi sekali lagi ini bukan di suaka marga satwa atau di kebun binatang nah, itu lain itu kan orang terlindungi ya. Jadi hidup di alam bersama manusia misalnya di alam liar bersama manusia yang kebetulan itu membawa kemudaratan ya boleh dibunuh ya. Karena kalau dibiarkan nanti malah bisa mengancam kehidupan manusia ya. Ya, ini barangkali yang menjadi apa namanya perbedaan ya antara apa namanya memandang hewan dari segi pandangan Islam dan orang kafir ya. Kalau orang kafir kan semua dilindungi, ular semua dilindungi kalau orang kafir itu ya. Ya kalau orang Islam tidak. Kalau orang Islam kalau ada yang membawa kemudaratan ya itu boleh dibunuh ya di dalam hukum kita. Ya. Jadi kita serahkan kepada Allah kan Rasul itu kan membawa mandat dari Tuhan itu kan yang diucapkan dari Allah juga ya. Jadi Allah yang menciptakan ular dia juga yang menyuruh membunuh ya sudah itu kan urusan Allah. Allah yang menciptakan misalnya tikus ya dia juga yang suruh membunuh ya urusan Allah. Ya jadi memang dia sendiri yang menyuruh kita gitu. Jadi itulah perbedaannya antara bagaimana cara memandang hewan antara orang kafir dengan orang Islam. Ya, orang Islam itu di tangan Allah yang punya urusan. Ya, dia yang menciptakan misalnya tikus ya, dia juga suruh membunuh ya udah. Allah sendiri yang punya makhluk. Kan begitu ya. Kalau orang kafir mungkin tidak itu, semuanya dipelihara, semuanya dijaga kan itu. Nah, jadi ini maksudnya adalah ketika di dalam suatu alam liar, ya toh, di mana situ ada suatu marga satwa, nah itu boleh. Tapi kalau dalam konteksnya suaka marga satwa misalnya atau di pohon binatang ya tidak boleh kita datang langsung bunuh gitu tidak, bukan begitu maksudnya ya. Jadi ini maksudnya di dalam kehidupan liar ya, di mana misalnya di situ tidak ada pagar, gitu. Ada juga di sampingnya ada pemukiman, tapi di samping juga ada hutan, nah, boleh dibunuh itu. Ada sehingga kan bisa mengancam ya, itu bisa mengancam manusia itu nantinya ya itu. Ya kalau di orang Barat mungkin tidak ya meskipun rumah kita bersebelahan dengan hutan ya tidak boleh dibunuh itu binatang. Mungkin orang Barat seperti itu kalau kita Islam tidak karena akan membawa bencana bagi umat manusia. Nah, ini tadi saya bilang al-Hanafiyah yarawna ala hadhil khamsah allati waradat fi nasri wa jumhur ulama ya'udun al-hukum ila ghairiha. Jadi yang menjadi perselisihan tadi adalah apakah 5 hewan ini terbatas ini saja yang boleh dibunuh atau apa namanya menyebar ya atau juga menyebar ke hewan yang lain ya. Nah, kalau di antara para ulama ada mengatakan bahwa hanya itu saja yang lain tidak boleh ya. Tapi ulama jumhur ya mayoritas ulama mengatakan 5 ini hanya mewakili saja. Ya, intinya bahwa semua hewan yang ada ciri-ciri khasnya seperti hewan tadi yang hanya membawa bencana itu boleh dibunuh. Misalnya burung hantu misalnya itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, itu boleh dibunuh. Ya. Qala Ibnu Daqiq al-Aid ya wa innama ikhtassat hadhihi bizikri liyunabbiha biha ala ma fi ma'naha. Jadi syariat menyebut ya 5 jenis ini atau 5 macam hewan ini untuk memberi isyarat kepada yang lainnya juga termasuk di dalamnya yang punya ciri-ciri khas ya yang punya ciri-ciri khas yang memangsa misalnya kemudian juga memakan bangkai kemudian merusak dan sebagainya maka itu semua termasuk di dalamnya ya nah khusus kecuali al-kalbul aqur ya anjing galak saja nah, adapun yang lain ya maka itu tidak boleh ya nah jadi kalau ada anjing pelacak, ya, anjing pemburu misalnya, nah itu nggak boleh.
Nah, kalau dia anjing galak, nah itu baru yang 7. Ya, taqyidul kalbil aqu yakhruju ghairuhu wa yaqtadi anna ghairuhu la yajuzu qatluna. Adanya apa namanya keterangan berkaitan dengan anjing, maka yang boleh dibunuh hanya anjing apa namanya galak saja, anjing galak. Ya, adapun anjing yang lain itu tidak boleh. Nah, qala Syekh wa ghairuhu walil muhrim wa ghairuhu ay yaqtula ma yuzi an-nasa bi'adah kal hayya wal aqrab. Nah, kemudian dipahami juga di sini bahwa sekalipun orang itu sedang ihram, gitu, misalnya tinggal di hotel misalnya, atau di penginapan yang kebetulan dekat dengan kampung ya di Mekah misalnya, tiba-tiba di penginapan itu ada ular misalnya. Nah, dia sedang itu masih ihram, belum tahallul. Nah, boleh dia membunuh itu, boleh. Ya, memang pada dasar pada awalnya kan tidak boleh orang apa namanya orang sedang ihram itu tidak boleh membunuh binatang kan. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini tadi ada hewan apalagi hewan ular atau kalajengking misalnya yang mengganggu jamaah, maka dia boleh ya membunuh ya. Bahkan orang yang ihram pun sekalipun ihram kemudian misalnya di apa misalnya di penginapan atau dalam perjalanan ada rombak, ada bajak ya, ada bajak darat misalnya, ada rombak darat misalnya. Ya. Ada teroris misalnya ingin mensekat para jamaah, nah, padahal mereka sedang dalam keadaan ihram misalnya. Maka orang pun boleh membunuh itu. Nah, ini istilah apa namanya pengecualian itu ya. Jadi misalnya karena kita tahu ya Bapak Ibu ya, sebelum Saudi atau Hijaz ini di bawah kekuasaan apa namanya Paduka Yang Mulia Malik Abdul Aziz ya, itu suasana Mekah itu tidak tentram, itu tidak stabil ya, suasana Mekah dan sekitarnya tidak stabil, jadi banyak pemberontak, banyak rombak, banyak pencuri, banyak begal ya. Jadi negara apa namanya kota Mekah Madinah aman seperti sekarang itu baru belum 100 tahun ya, paling baru 80 tahun ya. Sebelumnya itu ya ketika ratusan tahun silam ya, baik itu waktu di bawah kontrol Utsmani apa tuh dia atau di bawah kontrol negara apa begitu ya, Mekah Madinah itu nggak aman. Jadi jamaah haji itu tidak aman itu. Jadi antara Jeddah menuju Mekah itu aduh banyak rombak ya, banyak banyak begal, banyak bajak darat itu di tengah jalan itu. Ya, jadi nggak aman. Ya, alhamdulillah sekarang begitu diambil alih oleh Malik Abdul Aziz, Paduka Yang Mulia Abdul Aziz, dan sekarang kemudian diteruskan oleh para putra putra beliau ya. Keamanan terjaga ya, dulu itu masya Allah itu ya, orang itu masya Allah di tengah jalan ada saja begal itu, kita bisa bayangkan di tengah padang pasir nggak ada orang, ada begal dirombak, kita dicuti barang emas-emas dan sebagainya, habis itu ya. Itu dulu ya, sekarang sudah tidak ada karena setiap titik ada patroli ya, polisian dari pemerintah Saudi yang menjamin keamanan para jamaah haji maupun jamaah umroh ya. Nah, sekalipun misalnya jika terjadi misalnya di tengah jalan ya, kita dalam kondisi ihram misalnya, tiba-tiba ada rombak, ada bajak darat misalnya yang ingin apa namanya merampas barang-barang bawaan kita, maka orang boleh membunuh saat itu meskipun dalam kondisi ihram ya. Nah, karena mengambil dari hadis ini, jadi 5 binatang tadi yang memang membawa bencana masyarakat itu boleh dibunuh. Berarti orang pun juga boleh membunuh jika seandainya membela diri misalnya gitu. Meskipun dalam kondisi ihram. Nah, misalnya kita pemahamannya hadis di situ tuh, pemahamannya hadis itu ya. Bahwa orang itu boleh ya membunuh dalam konteks membela diri ya, meskipun dalam kondisi sedang ihram. Ya, kondisi ihram. Kita tahu kan dalam normalnya kan orang ihram itu nggak boleh kan, nggak boleh berburu, tidak boleh membunuh apalagi dan lain sebagainya. قال النووي في شرح مسلم وفي دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كله يا يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتله بالقصاص أو رجم بالزنا أو غير ذلك يا من إقامة كل حد سواء كان موجب الحد أو القتل في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم
Mazhab Malik. Nah, ini juga ada faedah bagus juga ya dari hadis ini. Imam Nawawi berkata ini apa namanya min ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dari hadis di atas difahami pula bahwa semua ya semua orang atau hewan yang boleh dibunuh ya karena syar'i maka boleh juga dibunuh di tanah haram. Ya, misalnya pembunuhan karena kisos misalnya ya. Ada orang dibunuh, ada orang membunuh. Nah, kemudian dikenai hukuman mati. Nah, bolehkah eksekusi mati ini di tanah haram? Boleh. Ya, ya. Jadi memang itu sudah terjadi. Ya, kisos itu banyak terjadi ya. Jadi hukuman mati ya bagi pelaku pembunuhan misalnya. Nah, nah kemudian bolehkah misalnya yang melakukan eksekusi mati itu ada orang sedang ihram misalnya. Orang sedang ihram ya boleh karena yang dilakukan adalah syar'i gitu. Nah, inilah apa namanya salah satu pemahaman daripada hadis tadi. Nah, jadi misalnya ada orang membunuh misalnya di tanah haram, terbukti, kemudian dijadi hukuman mati misalnya. Nah, apakah dia boleh dieksekusi di tanah haram? Boleh, ya, karena ini tugas agama ya, itu kan perintah agama itu, ya, melakukan eksekusi mati misalnya. Nah, kemudian seandainya algojonya ya eksekutornya itu juga kebetulan orang yang sedang ihram ya boleh juga boleh sama hukumnya itu ya jadi boleh tidak meskipun itu di tanah haram ya meskipun dia sedang ihram dalam kondisi ihram ya boleh juga ya karena yang dilakukan adalah apa namanya syar'i ya atau misalnya kebetulan misalnya ada pelaku misalnya ya pelaku zina ya nauzubillah ya kemudian terbukti secara sah meyakinkan dan dia harus dirajam misalnya hukuman mati juga itu ya sama karena hukum rajam adalah hukum syar'i dan itu diperintah agama ya boleh dilakukan dieksekusi meskipun duduk di tanah haram pelakunya pun juga maksudnya yang melakukan eksekutornya juga kebetulan dia sedang ihram ya boleh juga karena ini adalah agama. Nah, ustudillah bil hadis ala tahrimi aklil mazkurat. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu ini faedah penting lagi ya bahwa dari hadis di atas juga karena itu hewan-hewan tadi boleh dibunuh baik itu di tanah haram ataupun di luar tanah haram maka hewan-hewan ini pula sekaligus tidak boleh dimakan. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah salah satu faedah penting daripada hadis ini. Jadi kata para ulama, semua hewan yang boleh dibunuh, diperintah boleh dibunuh ya, itu otomatis itu nggak boleh dimakan. Otomatis nggak boleh diperjualbelikan, otomatis itu. Nah ini kaidah penting ya. Jadi sesuatu yang apa namanya, yang tidak yang boleh dibunuh ya, baik itu di luar haram maupun di tanah haram itu otomatis barang-barang itu hewan-hewan itu tadi nggak boleh dimakan dan juga nggak boleh diperjualbelikan. Nah, nggak boleh orang jual beli anjing galak misalnya atau jual beli tikus itu nggak boleh karena itu barang haram ya barang fasik ya misalnya jual beli ular nggak boleh ya nggak boleh itu karena ini hewan-hewan disuruh untuk dibunuh ya. Kemudian jual beli burung gagak misalnya atau jual beli burung elang nggak boleh dalam agama nggak boleh itu ya jadi karena dia adalah hewan yang diperintah untuk dibunuh ya jadi sudah nggak boleh dimakan otomatis juga nggak boleh diperjualbelikan ya jadi inilah hukumnya seperti itu ya jadi anjing misalnya saya kira di antara kita nggak ada lah yang mau makan anjing ya untuk makan ular ya makan tikus nauzubillah ya mungkin di tempat lain mohon maaf mungkin saudara-saudara kita yang non muslim ada yang makan anjing misalnya ada yang makan kucing ada yang makan tikus nauzubillah ya tidak boleh ya jadi semua hewan yang boleh dibunuh secara seperti tadi ya itu nggak boleh dimakan dan juga tidak boleh diperjualbelikan ya saya mengambil manfaat saya nggak makan tapi jual beli nggak boleh tetap nggak boleh karena ini barang oleh Allah disuruh untuk dibunuh. Faedah al-hayawanat arba aksam. Nah, ini dia. Hewan itu ada 4 macam. Ya.
ma tabu'uhu al-adha, di mana tabiatnya ciri khasnya itu mengganggu, membunuh, maka itu boleh dibunuh tanpa ada ganjaran, bila fidyah. Ya, bila fidyah artinya tanpa ada ganti rugi, ya. Kemudian yang kedua, ma la yukal wa la yu'zi. Ya, hewan enggak dimakan tapi tidak mengganggu. Ya. Enggak dimakan tapi tidak mengganggu. Ya. Yukrahu qatluhu, dimakruhkan untuk dibunuh. Walaysa fi qatlihi fi haram atau ihram fidyah. Maka di dalam membunuhnya juga tidak ada ganjaran, tidak ada fidyah. Ya, misalnya apa Bapak Ibu? Ya, misalnya semut. Ya, semut itu sebetulnya dimakruhkan untuk dibunuh. Tapi kalau mengganggu baru boleh. Kemudian ketiga al-hayawan al-musta'nas. Nah, hewan yang jinak. Yang mana biasa untuk dipakai disembeli, itu nggak boleh dibunuh itu. Ya, jadi kalau bunuh bisa ganti seperti apa bahimatul an'am, onta, ya, kambing, sapi, kerbau, ya, dan sebagainya. Nah, kalau ada yang membunuh maka orang itu boleh mengambil ganti rugi. Ya. Al hayawanul barri al maqul huwa saidu fahadha qatlu fil haram atau fil haram fihi jazaa. Kemudian hewan-hewan liar tapi boleh dimakan. Misalnya apa? Rusa misalnya. Ya, itu liar. Seperti juga himar, ya, zebra misalnya. Atau hewan-hewan liar yang lain yang boleh dimakan dagingnya. Cuman dia bukan termasuk hewan di kampung, ya, bukan termasuk hewan piaraan. Nah, hayawanul barri al-maqul huwa as-saydu fahadha qatluhu fil harami aw fil ihram bil jaz'u wal ismna. Yang seperti ini ketika orang itu sedang dalam keadaan istilah ihram, ya tentu dia tidak boleh berburu, ya, karena dia dalam kondisi ihram, ya. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu, ya, jadi sekali lagi hewan-hewan tadi boleh dibunuh dan juga yang sejenisnya yang mempunyai ciri-ciri khas, ya. Tadi yang disebutkan al-lima tadi kan, pertama tadi itu adalah tikus, ya, kemudian kalajengking, kemudian anjing galak, ya, kemudian ada galak, elang. Ya. Nah, yang sejenisnya juga itu sudah sama hukumnya, ya. Misalnya burung nggak ada manfaatnya, cuma misalnya digalak, ya, bahkan dia lebih galak dibanding anjing misalnya, boleh dibunuh, ya. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu anna nabiyya ihtajama wa huwa muhrimah. Ini ada hukumnya, ada perkara lain yang berkaitan dengan orang yang sedang ihram, ya. Nah, ihram. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijama atau bekam padahal dia dalam kondisi sedang ihram. Nah, jadi orang bekam itu boleh apa? Orang ihram itu boleh bekam, ya. Jadi ihram di sini baik itu dalam haji maupun umrah, ya. Sekali lagi, ya, ketika disebut dengan kata ihram itu baik itu dalam ihram untuk haji ataupun umrah itu sama, ya. Ma yukhadzu minal hadis fihi dilalah ala jawazil hijamah lil muhrim wa huwa ijma'ul ulama. Hadis ini menunjukkan bahwa dibolehkannya melakukan bekam, ya, baik itu di kepala ataupun di tempat lainnya bagi orang yang sedang ihram dan bil ijma' para ulama. Yang kedua, inna ikhrajad dam min sa'iril badani laisa min mahzuratil ihram. Jadi mengeluarkan darah dari sekujur tubuh, ya, bukan termasuk larangan ihram, ya. Jadi yang nggak boleh ihram itu cukur, ya, gunting kuku, memotong kuku, kan nggak boleh tuh, memakai wangi-wangian, nah, nggak boleh ihram itu kan, menggunting rambut, semua jenis rambut, baik itu di kepala maupun di tempat lainnya, itu semua nggak boleh dicukur ketika dalam kondisi ihram, ya. Nah, adapun mengeluarkan darah, misalnya orang bisul atau orang sedang hijama, gitu, termasuk juga donor darah, nah, itu bukan termasuk hal yang yang dilarang dalam kondisi ihram, karena ini hadisnya jelas bahwa Nabi bekam, ya, candu, kalau bahasa cantuk, ya,
atau bekam, ya, apa itu di kepala atau di tempat lainnya, maka bukan termasuk membatalkan ihram atau bukan sesuatu hal yang dilarang ketika sedang ihram, ya. Iza tabi'al hijamatu kal asy'aril muhrim fa in kana bila uzrin hurrim, ya, wa fudya wa in kana li uzrin ubiha. Nah, jika seseorang itu kebetulan ketika ingin bekam dan harus, ya, ya, memotong rambutnya, gitu. Nah, ini kondisi ihram ini. Nah, dia mau bekam di kepala misalnya. Kan biasanya tuh dipotong rambutnya tuh supaya bekamnya lancar. Nah, kalau tuh di wilayah bekamnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau di wilayah bukan bekam, titik, ya, di titik bukan bekam, ya, tempat untuk diisap darah itu, ya, dengan alat isap tentunya, ya. Jika di luar titik, maka itu dia bayar apa namanya, fidyah. Seperti dia kalau melanggar yang lain. Ya. Tapi kalau titik dia cabut rambutnya itu ada titik bekam, maka tidak apa-apa karena uzur. Ya, maka tidak ada dam, tidak ada denda istilahnya, ya. Jadi penting sekali, ya. Misalnya jenengan barangkali ada di antara kita, ya, sakit kepala akut misalnya. Sejak di bandara, sejak di tanah air sudah sakit kepala, gitu. Sampainya di sana sudah talbiyah, sudah ihram misalnya. Sampai di Mekah, ya, belum tahallul, ya, belum tawaf, belum sa'i, tiba-tiba dia mau bekam karena mungkin dia sering bekam di tanah air. Nah, kemudian dia bekam di Mekah padahal belum tahallul, ya, belum sa'i, belum tawaf dan lain sebagainya, ya. Maka yang bersangkutan dilihat dulu, ya, dia boleh, gitu, mencabut rambut, ya, titik bekam, titik di mana dia akan diisap rambutnya itu. Ya, tapi kalau di luar itu, di luar titiknya itu, maka dia bayar dam atau bayar fidyah. Ya, karena pelanggaran tadi. Ya, karena memang asalnya orang yang sedang ihram itu nggak boleh memotong kuku dan tidak boleh juga memotong rambut. Nah, tapi karena uzur, karena ada halangan, karena ada darurat, tapi daruratnya hanya sebatas itu saja, dilokalisir, ya, tidak boleh apa namanya menyebar, ya. Tidak boleh menyebar kemana-mana itu tadi. Nah, inilah salah satu fikih daripada hadis ini. Ya. Jadi orang pun sekalipun dia bekam boleh silakan, ya, dalam kondisi ihram. Tapi titik, ya, titik rambut yang dicabut itu hanya terbatas pada lokasi bekam itu tadi. Tidak boleh melewati batasnya itu. Nah, kalau melewati berarti dia sudah termasuk melanggar. Nah, kalau orang melanggar maka bayar denda, namanya fidyah atau dam, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin. Tapi dia tuh min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, ya kan? Puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang fakir miskin setengah sok, ya. Qala fi subulis salam wa qad nabaha al hadis ala qa'idati syar'iyyah hiya anna muharramat al ihram min al halqi wa qat as sayd wa nahwihima tubahu lil haja wa alaihi fidyah. Jadi ketika seseorang itu, ya, tadi karena dia apa namanya ada uzurnya tadi, ya, maka dia apa namanya dia mencabut rambutnya, tapi dia nanti bayar, ya. Kembali lagi dulu tadi saya di sana. Iza tabi'al hijamatu qal asy'aril muhrim fa in kana bila uzrin hurrim. Ya, wa pada wa in kana li'uzrin ubiha lakin fil fida. Oh, maaf ya. Saya ulang dulu, ya, saya ulang dulu, ya. Jadi ada keterangan yang keliru, ya. Ya. Jika hijama itu tadi, ya, titik bekam tadi, ya, harus dicabut rambutnya, dia dalam kondisi ihram, ya, maka dia harus bayar dam, ya, maaf itu saya ada kekeliruan. Wa in kana li uzrin ubiha walakin fihi al-fidyah li izalati asy-sya'r. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang ihram kemudian dia mau bekam, ya, dan harus mencabut beberapa helai rambut, ya, di titik bekamnya itu boleh dia cabut.
tetapi harus dibayar dam. Nah, itu dia. Ya, harus dibayar dam. Harus dibayar dam karena dia betul uzur ya. Ibaratnya orang itu misalnya di kepalanya ada penyakit misalnya. Ada penyakit koreng dan sebagainya dan harus botak. Ya, karena ada penyakitnya, tapi dia mencabut rambutnya itu, tetapi nanti diganti dengan dam. Ya, jadi sama dengan itu tadi yang hijama tadi itu ya. Tadi saya keliru ya, maaf. Jadi saya keliru sekali lagi. Jika ada orang yang harus hijama, harus bekam dalam kondisi ihram, kemudian bekamnya itu ada titiknya itu di kepala dan harus dicabut beberapa rambut di kepalanya itu, silakan itu dicabut, tapi nanti bayar dam. Ya. Ya, damnya apa? Fidyahnya apa? Boleh puasa 3 hari atau memberi fakir miskin 6 orang sejumlah 1 kilo, 1,5 kilogram. Ya, nisfus sok ya. Nisfus sok itu separuh dari zakat. Ya, memberi fakir miskin baik itu di dalam apa namanya kondisi beras ya yang masih bahan mentah atau makan. Ya, bisa. Kemudian dari sini juga bisa kita ambil jawazul hijama. Nah, dari hadis ini pula kita memahami bahwa boleh orang itu bekam dan itu sudah dijamin oleh kedokteran. Ya, bahkan kedokteran mengakui bahwa hijama itu atau bekam itu sangat banyak sekali manfaatnya. Terutama yang berkaitan dengan darah ya, karena darah kotor ini kalau nyumbat ya, kalau apa namanya tidak dikeluarkan itu bisa membahayakan kesehatan kita karena itu ada darah kotor yang harus dibuang ya, ibaratnya kotoran yang harus dibuang. Jadi kotoran dalam tubuh ini bukan hanya kotoran yang biasa keluar itu ya, baik itu lewat belakang maupun depan itu kotoran, termasuk darah itu ada kotornya juga. Keringat itu kotoran itu, nah, keringat itu harus keluar karena itu kotoran. Jadi ternyata di tubuh ini bukan hanya kotoran itu bukan hanya 2 benda itu aja ya, ternyata ada lagi kotoran yang lain yang harus dikeluarkan termasuk darah itu kotor itu. Nah, maka begini fungsinya adalah mengeluarkan darah yang kotor, yang darah sudah tidak berfungsi. Ya, ibaratnya darahnya yang keras, yang sekarang kena apa itu namanya bisul, nah, itu kan darah kotor itu. Nanah itu darah kotor. Nah, sama dengan dan sudah diakui oleh kedokteran bahwa memang bekam itu banyak sekali manfaatnya. Jadi ya orang bekam itu boleh ya, dan apa namanya termasuk ikhtiar untuk memperoleh kesehatan yang baik. Secara kedokteran juga itu bagus itu karena itu adalah darah yang kotor. Termasuk bekam adalah fasdu ya, fasdu ada istilah fasdu sekarang juga sama. Itu juga mengeluarkan darah, maka malah fasdu lebih banyak. Karena ibaratnya dia cara pengeluaran dari pembuluh darah langsung ya. Kalau bekam kan dari apa namanya bagian luar kulit ya, dekat kulit. Kalau itu enggak, kalau fasdu langsung ke pembuluh darah. Ibaratnya orang donor ya, tapi yang keluar itu darah kotor juga. Ya, lebih banyak daripada bekam. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala hamaltu ila Rasulillah. Nah, ada kasus lain ini. Jadi ada seorang sahabat dalam kondisi ihram ya, namanya Ka'ab ibnu Ujrah. Qala humirtu ila Rasulillah. Ketika haji wada, saya dibawa ke hadapan Rasul. Ya. Wal kummal yatanasaru ala wajhi. Sementara apa itu namanya? Ketombe ya atau kutu ataupun apa namanya kotoran di rambut itu meleleh sampai di wajahku itu. Jadi semacam ulat-ulat mungkin dia sakit kepala ini. Ya, sampai nanah-nanah ya. Itu sudah ulat-ulat itu keluar dari kepalanya karena dia bernanah kepalanya itu. Karena dia dalam kondisi ihram ini si fulan ini. Jadi sampai nanah-nanah ulat-ulat itu keluar dari kepalanya sampai ke wajahnya ini. Nah, kondisi ihram, nah, bagaimana hukumnya? Dia maksudnya itu harus potong rambut itu. Faqala ma kuntu ra'al balaga bika ma'ara. Kata Rasul, Masya Allah, saya nggak pernah melihat kamu separah ini kata Rasulullah. Atajidu syatan. Nah, sudah mengatakan punya sesuatu enggak untuk kamu ganti kalau seandainya rambut itu dipotong ini karena kamu itu belum tahallul. Ya, kalau tadi ini musim haji ini, ya, jadi mungkin ada masuk kurang 5 hari atau 6 hari baru ke Arafah ini.
Nah, sementara si fulan ini harus potong rambut karena tadi itu ada penyakit di kepalanya. Sampai nanah-nanahnya itu sampai ke wajahnya. Kultulah, oh Rasulullah nggak punya kambing untuk ganti nih. Qala fasum salasata ayyam. Masyaallah. Kata Rasul, oh kalau gitu ya puasalah ya 3 hari. Ya sebagai gantinya tadi karena kamu harus potong rambut. Au at'im sittata masakin atau berikan ya 6 fakir miskin likulli miskinin nisfu sa, yaitu separuh sa atau separuh dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kalau kita kenakan 3 kilo berarti 1,5 kilogram beras. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati subhanahu wa taala, ini hadisnya termasuk berkaitan dengan ihram. Orang yang harus motong rambut karena kepalanya ada penyakit. Ya, maka dia boleh potong rambut, tapi dibayar. Pertama kambing, kalau nggak ada berarti dia puasa 3 hari. Nah, ini belum tahalul ini. Ya, belum tahalul. Makanya tadi itu orang yang harus hijama, gitu, dan harus motong rambut, gitu kan, di titik hijama itu, maka dia harus bayar dam, atau baru fidyah. Nah, kambing kalau nggak ada berarti puasa 3 hari atau memberi makan fakir miskin 6 orang ya di sekitar haram ya, kemudian apa itu namanya jumlahnya adalah 1,kilogram ya. Hadis jawaz hal kisya al muhrim ya, boleh seorang yang sedang ihram itu potong rambut atau botak ya karena penyakit, tetapi harus diganti dengan fidyah ya. Yang kedua, tahrimu ahdi sya'ril muhrim. Nah, dan ada disebut bahwa tidak boleh seorang itu mengambil rambutnya ketika sedang ihram. Tidak boleh. Ya, dengan tanpa tanpa uzur. Yang uzur saja harus bayar dam. Ya, maka yang tidak ada uzur maka dia harus membayar dam juga. Ya, al-afdal fil fidyati syah. Sebaiknya dalam membayar fidyah itu atau dam itu adalah syah atau kambing. Fa illam yajidha Aulam yajid samanaha sama salah satayam. Jika dia tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan harganya, maka dia berpuasa 3 hari. Umum hadis itu ananis fasa yahru sa'akana fida. Ya, secara umum mengandung makna bahwa ukurannya itu setengah sok apapun jenis barangnya. Mau gandum, mau beras, mau jagung, mau kurma, mau anggur kering. Nah, memang di antara para ulama itu ada beda-bedakan. Ya, tapi yang umum ya itulah kita ambil. Ya, jadi umum hadis yufid ananis fasa'am. Jadi ibaratnya itu bahwa yang diberi yang dikeluarkan itu adalah setengah dari semua jenis makanan. Apakah gandum, apakah beras, apakah jagung misalnya, atau pokoknya makanan ya. Termasuk juga gandum dan lain sebagainya. Amma Abu Hanifah fayara anna nisfa sa' min hanta wa sa' min ghairi nah. Yajuzul halqu qabla at-takhfif. Ya, boleh seseorang itu mencukur rambut ya sebelum dia membalasnya, sebelum dia membayar damnya tadi ya. Inna sunnata mufassiratun. Ya, sunnah itu menafsirkan ayat. Kalau dalam ayat kan au sadaqatin au nus. Nah, tidak disebutkan berapa ukurannya sedekah itu. Ketika orang harus bayar dam. Ya. Nusuknya itu berapa? Yang nah, Sunnah menjelaskan bahwa sedekah itu adalah setengah sok. Kemudian nusuk itu adalah 1 kambing ya, bukan. Nah, itu maksudnya. Kalau dalam ayatnya kan hanya menyebut puasa 3 hari, sedekah dan sembelih, kan itu aja. Nah, maka sunnah menjelaskan. Yang dimaksud dengan sedekah itu adalah nisfus sok dan 6 fakir miskin, ya kan? Masing-masing nisfus sok, setengah sok atau 1,kilogram. Nah, kemudian nusuk atau menyembelih maksudnya adalah bukan sapi, bukan kerbau, ya, bukan juga onta, tapi adalah kambing. Nah, kemudian rafabi bi ummatihi wa tafaqudil ahwalihim. Termasuk hadis ini bahwa Nabi SAW sangat peduli kepada umatnya. Ini terkait pada haji wada. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu bahwa seseorang itu boleh
menyisir rambutnya ketika sedang ihram. Ya, kalau Ibnu Qayyim yajuz lil muhrim ayam syuqa ra'sahu wala dalila min kitab wala sunnah ala ijma' ala manihi, bahwa boleh seseorang itu menyisir rambut ya ketika sedang ihram. Misalnya sampai di Mekah belum tahallul, belum tawaf, belum sa'i misalnya, mandi. Ya, kan nggak pakai sabun, tapi boleh dia menyisir rambut. Ya. Kita salah wasa kata syekh min syari bisa dikelamnya dulu. Ataupun misalnya ketika orang itu menyisir nggak sengaja, tiba-tiba jatuh rambutnya. Nah ini gimana ini? Nah apakah itu boleh? Apakah bayar dam apa tidak? Ya, jadi ya tidak apa-apa karena dia menyisir rambut. Ya. Ya, jadi kalau dia sekarang atau mandi misalnya, tiba-tiba ada rambut jatuh, ya dia belum tahallul. Nah, apakah bayar dam? Ya, itu enggak insya Allah ya. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan ihram ya, yang harus kita jaga agar ibadah kita ini menjadi ibadah yang sempurna, haji mabrur ataupun sa'i yang masykur ya. Tentunya selalu kita berdoa Bapak Ibu agar diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menginjakkan kaki di tanah suci haram dan melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan salihah wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli saqam. Allah ya Tuhan kami, urzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka rizqa wal afiyah. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma ta'al umuran ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah rezeki kami, luaskanlah rezeki kami. Panjangkanlah umur kami, berilah kesempatan kepada kami, khususnya pendengar radio Thariqul Jannah ya Allah. Berilah kesempatan kepada mereka, khususnya yang belum pernah menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu ya Allah. Berilah kesempatan kepada mereka untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah suci-Mu, tanah suci haram, dan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya Allah. Dan selanjutnya bisa menginjakkan kakinya di Masjid Nabi-Mu, Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid An-Nabawi, dan bisa berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyah. Allahumma wassi arzaqana. Allahumma tuktubna minasy syahidin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya kira insyaallah untuk pekan depan adalah dengan tafsir Al-Qur'an. Jadi gantian Bapak Ibu. Jadi minggu ini misalnya adalah fikih maka atau hadis ya, minggu depannya adalah Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Yuni Hafidah. Mohon silakan. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.